Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, peserta didik baru SMK Negeri 3 Pekalongan. Perkenalkan, saya Yeni Puji Astuti, Kepala SMK Negeri 3 Pekalongan. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tetap diberikan kesehatan. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan-kegiatan setelah kalian diterima resmi menjadi peserta didik di SMK Negeri 3 Pekalongan. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan berbagai nikmat, termasuk salah satunya nikmat syukur yang harus kalian lakukan karena kalian semua sudah berhasil mengalahkan teman-teman kalian yang banyak sekali jumlahnya ingin sekolah di sekolah kita tercinta SMK Negeri 3 Pekalongan. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, kami berharap setelah kalian benar-benar sudah memilih menjadi peserta didik SMK Negeri 3 Pekalongan, mestinya kalian harus memiliki komitmen, ya, benar-benar berusaha untuk menggali potensi yang kalian miliki untuk bisa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan salah satunya adalah di awal tahun pelajaran 2020-2021 kalian semua sebagai peserta didik baru mestinya harus melaksanakan kegiatan yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Di masa pengenalan lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh sekolah kita tercinta ini, di awal sekolah itu menerima regulasi atau surat edaran di mana di dalamnya itu kami diperkenankan atas izin orang tua kalian masing-masing untuk hadir, sehingga benar-benar kalian bisa mengenal kami semua, mengenal lingkungan tempat di mana kalian nanti akan sekolah. Namun setelah berjalan 1 hari itu ada evaluasi, kemudian akhirnya keluar surat edaran dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang tidak mengizinkan lagi sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan teknik tatap muka atau luring. Sehingga akhirnya kami membuat program semua kegiatan yang berkaitan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah itu kita secara daring. Salah satunya adalah sapa kepala sekolah terhadap kalian semua supaya kalian semua mengenal siapa kepala sekolah tempat di mana kalian akan belajar. Berikutnya adalah tujuan yang lain. Melalui kegiatan ini nanti kalian juga mengenal Bapak Ibu guru kalian. Kalian juga akan mengenal bagaimana lingkungan sekolah, tempat di mana nanti kalau sudah kondisi normal kalian bisa tahu tempat belajarnya untuk mendapatkan pengetahuan secara teori, tempat untuk praktek, untuk mendapatkan pelajaran keterampilan khususnya untuk kompetensi kejuruannya. Kemudian juga tempat-tempat yang lain yang dipakai oleh kalian untuk pengembangan diri, baik itu kegiatan ekstrakurikuler maupun bimbingan-bimbingan yang nantinya akan dibantu oleh Bapak Ibu guru BK. Selanjutnya anak-anakku, kalian juga akan mengenal melalui daring pula bagaimana kurikulum ataupun pembelajaran yang diberlakukan di sekolah kita untuk yang program keahlian teknologi tekstil yang nantinya kalian semua akan memilih
kompetensi keahlian teknik pembuatan benang, teknik pembuatan kain, dan juga teknik penyempurnaan tekstil, yang program tersebut adalah program 4 tahun, di mana 4 tahun tersebut nanti kompetensinya disetarakan dengan D2. Anak-anakku, nanti kalian juga akan mengenal bagaimana kurikulum atau mata pelajaran yang dipelajari di sekolah, ya, mulai dari program keahlian teknologi tekstil yang nantinya kalian akan memilih kompetensi keahliannya yang mana sesuai dengan minat atau keinginan kalian, seperti misalnya di teknik pembuatan benang, teknik pembuatan kain, maupun teknik penyempurnaan tekstil. Itu yang program 4 tahun. Mestinya kalian bersyukur bisa masuk di sekolah ini, dimana nantinya kalian kompetensinya, sertifikat ataupun ijazahnya diakui setara dengan D2. Kemudian untuk kompetensi kalian yang lain, seperti misalnya teknik pendingin tata udara, kemudian tata busana, dan juga kriya kreatif batik dan tekstil, itu 3 tahun. Dan tentu saja yang 3 tahun pun sama, artinya ketika nanti kalian semua lulus, karena sekolah kita punya visi, yaitu menghasilkan lulusan yang berkarakter, yang unggul, berjiwa wirausaha, dan berwawasan lingkungan, maka kami semua sesuai dengan amanat dari orang tua kalian, kita akan didik kalian semua memiliki karakter yang baik, karakter yang positif, kemudian juga kalian memiliki keunggulan, dalam arti kalian bisa bersaing dengan yang lainnya, memenangkan persaingan di segala bidang, termasuk nanti ketika kalian lulus pun juga demikian. Kemudian juga jiwa wirausaha kita tanamkan kepada kalian semua, dengan harapan nanti ketika lulus pun kalian punya kemampuan itu. Dan yang terakhir tentu saja lingkungan di mana kita berada itu juga harus kita punya kepedulian, sehingga harapannya tempat dimanapun kita berada, kita selalu bisa beradaptasi dengan kondisi nyaman. Itu visi dari sekolah kita. Kemudian dari kegiatan MPLS pula, kalian juga akan mengenal kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan diri, ya, seperti melalui kegiatan ekstrakurikuler. Banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah kita, yang jelas sesuai dengan Permendikbud tentang kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh kalian semua, yaitu Pramuka, Praja Muda Karana, di mana kita ketahui melalui organisasi ini saya yakin manfaatnya luar biasa, karena kita ketahui dan kita analisa bahwa peserta didik kita setelah lulus, mereka yang lebih memiliki keberuntungan biasanya adalah mereka-mereka yang memang aktif di organisasi, baik itu organisasi kesiswaan di sekolah melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler maupun organisasi yang ada di lingkungan masyarakat kalian. Nah, inilah yang tentu saja kita berharap menginginkan kalian semua tidak hanya belajar yang bersifat akademis, tetapi juga yang non-akademis dalam rangka untuk mengembangkan bakat minat kalian. Jadi itu sekelumit tentang apa sih tujuan kegiatan MPLS. Karena yang jelas tidak hanya itu, karakter nantinya bisa terbentuk, kemudian juga kebiasaan literasi yang dimaksud di sini tentu saja tidak hanya literasi dalam hal baca dan tulis, tetapi literasi yang lain, apalagi saat sekarang ini dengan adanya revolusi industri 4.0, literasi digital itu sangat-sangat dibutuhkan. Kalian familiar terhadap digitalisasi atau kemampuan teknologi ini juga nantinya kita akan ajarkan kepada kalian semua, sehingga ketika kalian belajar tentang
produk kreatif kewirausahaan, tidak hanya kalian akhirnya nanti muncul jiwa wirausaha, tapi bisa menghasilkan sebuah produk, bisa menawarkan jasa, dan sekaligus memasarkan. Memasarkan di sini tidak hanya memasarkan secara manual, tetapi juga pemasaran digital melalui marketplace yang nantinya kita akan ajarkan kepada kalian semua. Inilah anak-anakku sekelumit tentang bagaimana SMK Negeri 3 yang diawali dengan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, dan harapan kami tentu saja kalian bisa mengikuti semua kegiatan tersebut melalui daring, meskipun secara daring, tetapi saya yakin kalian semua karena termasuk anak-anak yang cerdas bisa mengikuti sebaik-baiknya dan bisa ditindaklanjuti, terutama setelah nanti MPLS berakhir kalian harus mengikuti pembelajaran juga masih secara daring sampai dengan kondisi yang memungkinkan atau mengizinkan kita untuk bisa bertatap muka, karena yang jelas tak kenal maka tak sayang. Kita menginginkan sekali bertemu dengan kalian semua, apalagi kita belum bisa semuanya ketemu dengan kalian semua, sehingga harapan kita, doa kita, mudah-mudahan masa pandemi COVID-19 itu segera berakhir dan kita bisa masuk seperti sebelumnya, bertatap muka, kalian semua bisa melakukan pembelajaran di sekolah, termasuk utamanya adalah kegiatan praktek kejuruan yang tentu saja tidak mungkin kalian melakukannya di rumah masing-masing. Itulah anak-anakku untuk memberikan semangat, karena tentu kalian juga belum kenal bagaimana sih SMK 3 untuk mewujudkan visi itu punya yel untuk menyemangati kalian semua maupun warga sekolah yang lain, Bapak dan Ibu guru, termasuk saya yang diberi amanah sebagai kepala sekolah. Apa yang dimaksud yel tersebut? SMK bisa, SMK hebat, SMK 3 bisa hebat. Jutek Jaya, Jutek Jaya, Jutek Jaya, bravo, yes. Demikian, itu penyemangat kita semua. Mudah-mudahan kalian semua tetap diberikan kesehatan. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.